Maaf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut kajian kita dalam kitab Mukhtasar Ihyaul. Di dalam lanjutan kajian ini ada beberapa keterangan ulama yang menjelaskan tentang keutamaan kita belajar ilmu syariat, belajar tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan syariat. Apa kata komentar ulama yang kemudian dikutip oleh Imam Ghazali dalam kitab ini? Beliau menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna darajatil ulum yuqaddiru biha min ilmi al-akhirah wa ba'daha. Fakana anna ulum syar'iyyati tafdulu ala ghayriha min al-ulum. Kata Imam Ghazali bahwa kemuliaan ilmu syariat itu ternyata akan mendekatkan diri untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar fikih, kita belajar sholat, kita belajar ilmu syariat, tentunya intinya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita memahami tentang ilmu-ilmu yang berkaitan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itu ada satu jalan yang kemudian bisa kita lakukan, bisa kita pelajari, bisa kita pahami untuk mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ada jalan-jalan yang kemudian jalan itu menuntut kita bisa berjumpa dengan Allah. Berjumpa dengan Allah bisa dengan perasaan kenikmatan, kebesaran Allah, dan kemudian ditampakkan satu kesadaran dalam hati kita bahwa Allah yang menciptakan, bahwa Allah yang kemudian memberikan satu keistimewaan, sehingga ada perasaan yang yakin, perasaan yang kuat dalam hati kita, sehingga akidah kita terjaga dengan sebaik-baiknya. Maka orang-orang yang kemudian mempelajari syariat, mempelajari ilmunya Allah, sebenarnya intinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Bahwa anna darajatil ulum biqadri qalbiha min ilmi al-akhirah. Maka sesungguhnya derajat ilmu yang dipelajari oleh seseorang itu, sebagaimana dia bisa dekat dengan Allah, sejauh mana dia belajar tentang mempelajari tentang hakikat tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia belajar ilmu umum kemudian dikaitkan dengan ilmu akhirat, maka ilmu yang dia pelajari itu jadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kedekatan dia untuk mempelajari kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan ada seseorang yang sibuk dengan keduniaannya, dia belajar dengan tekniknya, dia belajar dengan ilmunya, maka ilmu yang dia pelajari, ilmu yang dia pahami, kemudian dia gantikan dengan syariat, maka apa yang dia pelajari, apa yang dia kontinuitasnya, maka sebenarnya dia sedang mencari kemuliaan yang dia sedang pelajari. Lalu kata komentar ulama Imam Ghazali kemudian bekerja begini. Fakum anna ulum syar'iyyah tafdulu ala ghairiha min ulum. Subhanallah. Ternyata ilmu syariat itu, ilmu agama itu tidak akan bisa ditandingi dengan ilmu yang lain. Kenapa ilmu agama lebih tinggi derajatnya ketimbang ilmu yang lain? Jawabannya jelas. Kalau ilmu syariat, ilmu yang kemudian mendatangkan kedekatan diri kepada Allah, jelas tujuannya untuk mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan ilmu-ilmu yang lainnya lebih cenderung untuk mencari keuntungan dunia. Contoh misalkan, kita tidak bisa menafikan orang yang belajar akuntansi, orang yang belajar kemudian berhitung. Coba orang kalau nggak bisa berhitung, mana bisa dia
betul Pak. Maka orang yang pandai berhitung otomatis dia bisa jadi seorang atau bagian bekerja di lembaga keuangan dan lembaga yang mengatur keuangan. Itu sifatnya dunia. Tetapi ketika ilmu yang berkaitan tentang syariat lebih kepada sesuatu yang kemudian dia mencari esensinya, intinya bagaimana kemudian mendapatkan satu kenyamanan, satu keyakinan dia berjumpa rasa keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang kemudian ilmu syariat lebih tinggi dengan ilmu yang lain. Bahkan kalau kita mengutip saja, kita ambil satu kutipan dari ungkapan Imam Ibnu Rushd dalam matan Zuhadnya. Beliau menyatakan begini: awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bil istiqamah. Ini bab akidah, yang menyatakan awal wajibin 'alal insani, awal yang wajib terhadap manusia itu sebelum dia mempelajari yang lain, sebelum dia mempelajari kaidah-kaidah ilmu yang lainnya, maka wajib bagi manusia sebelum mengenal yang lainnya, maka wajib ma'rifatul ilahi bil istiqamah. Dia wajib memakrifahkan, mentauhidkan, mengenal Allah bil istiqamah, mengenal Allah dengan zikir. Subhanallah. Bayangkan Pak, Rasulullah SAW selama 13 tahun berdakwah di kota Makkah itu mengajarkan dua hal, akidah dan akhlak. Belum menyampaikan yang hukum, belum mengajarkan tentang praktek ibadah, belum, hanya menyampaikan dua hal, akidah dan akhlak. Maka benar, kalau akidahnya benar, insya Allah amal solehnya juga selamat. Kenapa akhlak lebih didahulukan? Sebab kalau akhlak lebih didahulukan, insya Allah amalnya juga selamat. Maka 13 tahun lamanya Rasul dakwah di kota Mekah lebih didahulukan akidah dan akhlak. Maka sebelum mempelajari yang lain, sebelum mengenal yang lain, maka wajib hukumnya mengenal esensi akidah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam Islam kita wajib menuntut anak-anak kita untuk mengenal Tuhan, untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka ketika derajat ilmu syariat lebih tinggi dibanding dengan ilmu-ilmu yang lainnya, karena dia tujuannya kepada Allah, kemudian dia memahami tentang sah atau tidak sahnya, diterima atau tidak terima, itu belakangan. Yang penting sah atau tidak sahnya, maka disitulah yang kemudian menjadi hal yang penting. Kemudian ibadah kita sempurna atau tidak sempurna, maka kita pelajari dengan ilmu syariat yang kita kenal, ilmu fikih, ilmu ibadah, dan ilmu yang berkaitan tentang ibadah. Maka sangat penting sekali di setiap pertemuan atau kajian itu dibuka kajian yang sifatnya praktek ibadah, yang kemudian memang praktek ibadah ini dijelaskan oleh ulama yang kemudian dasarnya dan Al-Quran dan hadis, kemudian dipraktekkan dengan secara benar, dan kemudian akhirnya memahami sebuah kegiatan ibadah itu sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Baik, teman-teman. Fal-ilmu alladhi yata'allaqu bihaqaqati syar'iyyati yaqdulu ala ma yata'allaqu bi zawahiril ahkam. Subhanallah. Ada lagi yang lebih lagi Pak. Tadi ilmu dunia kalah dengan ilmu syariat, tapi ilmu syariat belum bisa menandingi ilmu hakikat.
ilmu syariat belum bisa menandingi ilmu hakikat. Nah, ilmu syariat itu disebut zawahir. Misalkan orang bisa disebut salah ketika mungkin itu maknanya tidak betul, itu disebut cara zawahirnya terlihat. Tetapi ada yang lebih penting lagi, yaitu melihat sesuatu yang sir. Nah, makanya dalam pandangan tasawuf, ibadah itu meliputi dua hal, zawahir dan bawatin, sifat yang terlihat dan tidak terlihat. Maka di dalam ibadah itu terhimpun dua komponen, yaitu ibadah secara zahir dan ibadah secara batin. Nah, secara zahirnya itu sudah kita praktekkan mulai dari takbiratul ihram sampai dengan assalamualaikum itu secara zahirnya. Secara prakteknya kita paham bagaimana kita ruku, bagaimana kita sujud, kemudian secara batinnya apa? Nah, secara batinnya itu jelas di dalam fikih disebutkan pada saat ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, disitulah amalan batin kita. Amalan batin kita apa? Amalan kita Allahu Akbar, aku niat sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Nah, itulah yang disebut dengan amalan batin. Maka di dalam surat itu ada fi'liyun, ada qauliyun, ada qalbiyun. Amalan hati ini yang mungkin jarang disentuh. Di dalam ibadah itu sangat penting sekali amalan hati. Apa yang dimaksud dengan amalan hati? Yaitu amalan yang kemudian hati tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh seperti tadi yang kita praktekkan. Aku niat sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Kalau kita mampu, kita sebut selaku mampu fardhu. Nah, Ustaz, kalau itu kan praktek ibadah maksudnya, kalau ibadah yang lainnya gimana? Ya, dijelaskan dalam kitab Majalis Syariah disebutkan hukum niat memang wajib ketika digandengkan apabila yang sifatnya rukun. Niat di dalam sholat sifatnya wajib, niat di dalam puasa hukumnya wajib, dan niat-niat yang sifatnya ibadah-ibadah yang wajib itu niatnya juga wajib. Lalu bagaimana yang berkaitan dengan ibadah-ibadah yang ghairu waktu, yang perlu kaitannya ibadah ini ternilai tinggi jika digandengkan diniatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, katakanlah begini Pak, kita ngaji, kita zikir, kita sholawat, itu memang tidak ada keterangan yang menyebutkan sejak kita ngaji mesti hukum wajibnya niat. Betul, memang tidak ada keterangan niat wajib pada saat membaca Al-Quran. Tidak ada keterangan niat wajib pada saat kita membaca sholawat. Tetapi dalam keterangan ulama yang kemudian disebutkan dalam kitab Majalis Syariah, amalan-amalan yang kemudian yang sifatnya baik dan kemudian anjuran untuk meningkatkan kualitas ibadah, apabila disandingkan niatnya kepada Allah itu menjadi nilainya tinggi dan bahkan tingkat derajatnya tinggi. Apabila disandingkan niatnya kepada Allah, apa niatnya? Aku niat berselawat kepada Allah, aku niat berselawat karena ingin mendapatkan syafaat dari Rasul, aku niat berselawat ingin berjumpa dengan Rasul pada hari kiamat. Dan niat-niat yang kemudian kita cantumkan, kita bersihkan di dalam hati karena Allah, maka itu menjadi satu ajrun, satu ganjaran yang kemudian ternilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang disebut dengan amalan secara Ustaz, kalau kemudian yang tidak disebutkan dalam ibadah, misalkan kita gotong royong, kita kerja bakti, dan kita beres-beres bersih-bersih, kemudian memang itu anjuran sifatnya umum, kebersihan memang bagian dari. Kalau
kerjaan yang sifatnya amal soleh, kerjaan yang sifatnya baik daripada perlu untuk dilakukan, maka syariat juga perlu untuk menjaga kesinambungan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita mengamalkan, ketika kita mengerjakan, kemudian kita kembalikan pekerjaan kita kepada Allah, maka ini bernilai dan berganjar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana pernah saya kutip, amalan-amalan dunia yang kita niatkan kepada Allah ini juga akan ternilai menjadi ganjaran. Sebab kenapa bisa bernilai ganjaran? Karena dalam konsep Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dua konsep, amanu wa amilus sholihat. Manakala ketika orang beriman dia beramal soleh dan orang yang beramal soleh adalah orang yang beriman, falahu ajrun ghairu mamnun, maka pahalanya tidak pernah putus-putus, mengalir terus selama dia beriman, selama dia beramal soleh, maka selama itu pahalanya mengalir terus. Maka disinilah keutamaan kemuliaan orang yang beriman, dikasih satu kemuliaannya, dia dikasih ganjaran, dia dikasih pahala dari Allah, dan bahkan dia boleh jadi Allah ampuni dosa-dosa. Masya Allah. Ini Pak. Jadi ternyata ilmu syariat itu bisa terkalahkan dengan ilmu hakikat. Ilmu hakikat adalah ilmu di mana hati menjaga hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hakikat sebenar-benarnya ibadah kita kepada Allah. Sebagaimana konsep yang disebutkan dalam surah Al-Dariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Ketika Allah satukan sholat dan ketika Allah satukan semua perintah-perintahnya, maka semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melakukan perintah Allah, maka perintah Allah menjadi mulia dan akan menjadi ternilai baik dan akan diterima dari sisi Allah, manakala hati itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 dan seringkali disampaikan. Surah Al-Bayyinah ayat 5 apa Pak? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Yang perlu kita garis bawahi dari kalimat ayat adalah wa dzalika dinul qayyim. Demikianlah agama yang kuat. Nah, agama yang kuat itu bukan berarti orang yang beramal 1000 rakaat, orang yang beramal salawat 1000 salawat, bukan. Orang yang beramal yang kemudian mengembalikan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dzalika dinul qayyim. Demikianlah agama yang kuat. Maka insyaallah kalau kemudian amal kita sampai hari ini terjaga, sholat berjamaah kita, ngaji kita, zikir kita terus kita lakukan, karena memang ada amalan hati yang terus terjaga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terus menjaganya karena Allah, bukan karena yang lainnya. Sebab kalau karena yang lainnya mau apa? Misalkan begini, kita kerja karena ingin dilihat, karena ingin dipandang oleh seseorang, orang yang berada, boleh jadi kita malas, boleh jadi kita nggak masuk kan begitu, karena kerja kita hanya ingin dilihat. Tapi karena Allah, maka insya Allah semuanya berdiri tegak, mau terlihat ataupun tidak terlihat oleh manusia, amal itu tetap terjaga sampai hari ini. Kita terjaga sholat berjamaah, zikir, sholawat masih tetap terjaga karena hati kita terjaga hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana konsep yang terus kita lakukan dalam sholat kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati
Lillahi rabbil alamin. Ini jangan sampai salah baca Pak ya. Anak Anda sering diganti Pak figurnya. Inna Suzuki wa Yamaha wa Kawasaki, repot ya urusannya. Ya. Nah, itulah lafaz yang sering kita baca dalam sholat kita. Sesungguhnya sholat dan ibadahku hidup dan matiku karena Allah Subhanahu. Dan inilah konsep yang sebenarnya yang kita janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah istiqomahkan, Allah jaga amal sholat kita sampai akhir hayat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah salah satu kemuliaan yang orang yang beriman, yang Allah bahagiakan hatinya, Allah senangkan hatinya dengan ibadah, Allah membiarkan hatinya selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, kita senang betul datang ke masjid, kemudian dibacakan ayat-ayat Al-Quran, kemudian dibacakan sholawat, dibacakan doa, senang sekali hati kita bergembira. Karena memang di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang beriman, sebagaimana Rasul berbahagia sekali mendapatkan surah Al-Fatihah. Rasul berbahagia sekali diturunkan surah Al-Fatihah, karena dalam surah Al-Fatihah Allah jamin dua hal dalam surah Al-Fatihah. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah jamin hatinya orang yang beriman itu sakinah, selalu dalam keadaan teguh, selalu dalam keadaan tenang. Hatinya orang yang beriman itu berbeda dengan hatinya orang-orang kafir, hatinya orang-orang munafik. Hatinya orang-orang yang beriman, hatinya teguh, hatinya sejuk, dan kemudian menjadi tentram dan nyaman karena Allah kasih ketenangan. Allah kasih ketenangan di dalam hatinya orang yang beriman. Maka dalam ayat yang lain pun Allah membuatkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Maka Allah ilhamkan, Allah anugerahkan ke dalam hatinya orang-orang yang beriman apa? Takwa atau takwaannya. Maka alhamdulillah kita bersyukur kalau hari ini Allah menjaga hidup kita dengan kebaikan, Allah masih jaga istiqomah dalam amal soleh kita, sehingga hati kita terpaut dan kita hidup terhadap syiar masjid, kita hidup terhadap sholat berjamaah kita hidup bersama majikan kita kan begitu. Ini adalah satu nikmat yang besar yang Allah berikan di dalam hati kita. Allah anugerahkan di dalam hati kita. Cuma kita ada apa dikasihnya. Nah, ada satu isyarat ulama kemudian menguraikan di mana hati kita merasa tenang, di mana hati kita merasa ikut serta untuk mengabadikan kebaikan, maka boleh jadi disitulah waktu dan menit Allah turunkan sakinahnya dalam hati kita. Langsung hati kita tenang, adem, yang tadinya gelisah, yang tadinya khawatir hilang semua. Allah turunkan ketenangan di dalam hati. Lalu ulama kemudian menguraikan, kenapa Allah menurunkan satu ketenangan di dalam hati kita? Karena ada upaya ikhtiar yang dilakukan oleh seseorang itu yang menjaga hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat penting sekali kita menjaga amalan hati. Kita menjaga amalan hati. Amalan hati itu yang tadi saya sebutkan, niat kepada Allah, kemudian husnuzon, baik sangka kepada orang lain, itu termasuk amalan hati. Ya. Hati kita kan seringkali terbersih tentang sesuatu yang kemudian mempengaruhi keadaan kita, kemudian kita curiga dengan orang lain, khawatir amalan kita menjadi tidak ada nilainya. Nah, supaya ada nilainya amalan kita di hadapan Allah, maka terus kita jaga baik sangka kita terhadap saudara kita dan niat tulus kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian yang Allah jaga wadzalika dinul qayyim. Dan itulah sebenarnya hakikat ilmu yang utama ilmu yang dibaca. Maka malam hari ini kita uraikan sedikit bahwa ternyata ilmu dunia kalah dengan ilmu akhirat, ilmu syariat kalah dengan ilmu hakikat ilmu hakikat
ilmu yang berkaitan tentang hati yang kemudian kita tuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mulai masuk tentang memahami bahwa gerak ibadah kita itu termasuk ilmu zahir, ilmu yang berkaitan tentang yang zahir. Ruku kita, sujud kita itu yang terlihat, berarti yang zahir, yang tidak zahir itu yang ada di dalam hati kita. Kenapa kita perlu menjaga hati kita selalu kepada Allah? Karena memang di dalam sebuah kaidah disebutkan begini: wallahu yahkumu bisawa'ir wan nasu yahkumu bisawa'ir. Allah menghukum sesuatu yang tersirat dan manusia itu menghukum sesuatu yang zahir. Makanya sah atau tidak sahnya sesuatu tersebut dilihat dari hukum zahir atau batin. Zahir atau begini, di dalam fikih Syafi'i kalau kita bergerak berturut-turut selama 3 kali batal, itu secara zahir. Nah, bagaimana kemudian secara batinnya? Kalau kemudian kalau pandangan ilmu tasawuf, kalau hatinya sudah lelah kepada yang lainnya, bisa hilang kekhusyuannya, bisa hilang kekhusyuannya. Kalau sudah hilang kekhusyuannya, khawatir hilang kemuliaan di dalam ibadah. Nah, inilah yang kemudian jangan sampai kita hilang kekhusyuan kita di dalam sholat kita, khawatir menghilangkan kemuliaan di dalam ibadah kita kepada Allah. Dan itulah yang disebutkan yang sifatnya batin. Ustaz, kayaknya kalau yang batin itu sama jaga. Nah, makanya kita menjaga karena itulah kemudian prinsip agama itu melihat sesuatu yang prinsip di dalam bawah kita, di dalam niat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena niat baik kita, amal baik kita, dan semuanya perkataan baik kita ini semuanya tidak terlepas dari akidah yang tertanam di dalam jiwa dan kalbu kita. Maka ketika jiwa kita, hati kita tertanam di kalimat la ilaha illallah, hakul yakin amal ibadah kita akan sama. Hakul yakin semuanya asasnya dasarnya dari kalimat la ilaha illallah. Baik, kita akhiri bab ini di buku kalimat ini disebutkan. Fal-faqihu yahkumu ala zahiri bisihhati wal fasad. Nah, kata Ibnu Ghazali dalam komentar itu, orang ahli hukum itu hukum menilai tentang yang zahir, tentang sah atau rusaknya sebuah ibadah. Warawuhu ilmu ya'rufu bihi kaunu ibadah maqbulatun aw mardudatun. Bahkan sesuatu yang di belakang itu adalah ilmu yang bisa diketahui keadaan ibadah itu diterima atau tidak diterima. Nah, kalau kita sholat itu pandangannya cuma sah atau rusaknya ibadah kita. Tapi kalau ilmu sir itu melihatnya diterima atau tidak diterimanya ibadah kita. Ini sangat serius sekali. Ustaz, kalau sholat saya tadi ketinggalan rukun. Kalau ilmu fikih tadi kalau ketinggalan rukun berarti
rusak ibadah. Kalau rusak ibadahnya berarti tidak sah itu secara zahir. Ya, berarti ibadah yang kita lakukan tidak terlepas dari dua hal, zahir dan batin. Gerakan yang sesuai dengan aturannya, hatinya kemudian terjaga, insya Allah selain sah juga diterima dan makbul diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kemudian kita dengar dengan kalimat Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ustaz yang ketika sholatnya sudah terpenuhi sahnya, ya secara zahir ya betul. Tetapi di sini kita lebih mengedepankan bagaimana kemudian sholat kita diterima atau tidak diterima. Itulah yang kemudian sekarang kita ada akses. Kalau dulu kita ibadah hanya bisa menggugurkan kewajiban saja, tapi sekarang bagaimana kemudian ibadah kita bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini benar sekali memang. Tetapi ada ikhtiar kita yang kemudian kita mulai dari hati kita mulai dari semangat kita. Dari mana kemudian kita mulainya dari hati kita, awal kita, niat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan niat yang kita tanamkan di dalam hati kita pada saat ketika kita ibadah, maka disitulah muara kemuliaan ganjaran yang Allah berikan. Pahala niatnya, pahala ibadah perkataan dan pahala perbuatan, semuanya ibadah sholat itu dalam ruang lingkup semuanya komplit Pak. Ibadah kauliyahnya ada, fi'liyahnya ada, kemudian qalbiyahnya ada. Kita belajar dari sholat menjelajah kepada ibadah-ibadah yang lain. Bahkan dalam sebuah sabda Nabi disebutkan awwalu ma yuhasabu yawmal qiyamati as-shalah. Awal yang paling pertama dihisab di hari kiamat adalah sholat kita. Kalau sholatnya baik, maka semua amal ibadahnya baik. Kalau kemudian sholatnya buruk, maka amal ibadahnya juga yang lainnya berikut. Nah, lalu kenapa sholat menjadi barometer? Karena ketika kita sholat, kita sudah mendisiplinkan waktu di dalam sholat kita. Di dalam sholat kita menjaga kekhusyuan kita. Di dalam sholat kita menjaga runtunan sistem ibadah-ibadah yang sesuai yang ditentukan oleh Allah dan Rasul. Artinya kalau sudah ketentuannya itu sesuai dengan Allah dan Rasul, maka ibadah-ibadah yang lainnya akan ikut, akan sesuai apa yang dia lakukan di dalam sholat. Maka betul kata Rasul dalam sabdanya beliau menyatakan ini. Di akhir zaman nanti ini salah satu introspeksi kita semua ya. Rasul dalam sabdanya mengatakan dalam kalimat yusalluna la yusalluna, di akhir zaman nanti orang yang sholat seperti tidak sholat, orang yang sholat seperti tidak sholat. Maksudnya apa? Orang yang sholat tapi tidak sholat, dia sholat tapi tidak sesuai dengan ketentuan ibadah yang disampaikan oleh Allah. Nah, jadi kita khawatir Pak, jangan sampai sholat kita hanya menunjukkan kewajiban kita saja. Maka insya Allah sekarang kita sudah mulai menanamkan untuk bagaimana kemudian ibadah kita bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.